Jelas saja Rusia tak perlu repot-repot kotori tangan dengan gempur Ukraina tanpa turun tangan. Militer Ukraina sudah dibuat berdarah-darah oleh pasukan ilegal Rusia ini. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, sebuah benteng yang dikendalikan oleh tentara Ukraina pada 17 Desember diserang dengan senapan mesin, mortir, dan peluncur granat, menewaskan satu tentara dan melukai yang lain. Korban terbaru menjadikan jumlah total pasukan Ukraina sejak awal tahun ini menjadi 65, meningkat signifikan dari 50 pada 2020. Pertempuran sengit kembali terjadi di Ukraina Timur di tengah konsentrasi lebih dari 175.000 tentara Rusia di dekat perbatasan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow dengan tegas menentang penggunaan kekuatan Ukraina untuk menyelesaikan perselisihan domestik. Rusia juga membuka kemungkinan intervensi militer untuk melindungi kekuatan penduduk berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Juga pada 17 Desember, Rusia membuat serangkaian proposal ke Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Kremlin ingin Barat menjamin bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO. Barat juga tidak diperbolehkan mengirim lebih banyak pasukan ke negara-negara Eropa Timur yang dekat dengan perbatasan Rusia. Rusia meminta NATO untuk menghentikan semua operasi militer di Eropa Timur, menghentikan latihan militer. Rusia menginginkan komitmen NATO untuk tidak mengirim rudal taktis jarak menengah untuk mengancam wilayah Rusia dan bahwa para pihak tidak akan melakukan apa yang dianggap pihak lain sebagai ancaman. Rusia juga ingin NATO menyetujui pertukaran informasi dan menghindari penggunaan kekuatan. Menurut media Rusia, Amerika Serikat dan NATO sejauh ini menolak proposal di atas, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Berbicara kepada wartawan, Ryabkov mengatakan Rusia siap untuk melakukan negosiasi mendesak dengan Amerika Serikat paling cepat besok. Kami siap bahkan besok Sabtu untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat di negara ketiga, kata Ryabkov. Rusia telah menyarankan agar negosiasi dapat dilakukan di Jenewa, Swiss. Sementara itu di tahun 2014 ketika terjadi aneksasi Crimea, pemerintah Ukraina menduga ada 2 orang politisi Rusia yang menjadi donatur separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Tentara Ukraina menangkap anggota pasukan bunuh diri bentukan Rusia tidak jauh dari perbatasan. Anggota pasukan bunuh diri itu dibekali GPS dan bertugas menemukan pangkalan rahasia Ukraina. Ketika pasukan bunuh diri menemukan pangkalan rahasia Ukraina, mereka mengirimkan titik lokasinya sehingga memudahkan penyerangan dan penembakan. Anggota pasukan bunuh diri yang ditangkap itu saat ini dibawa ke tempat yang rahasia untuk diinterogasi. Taktik bunuh diri yang dituduhkan terungkap ketika beberapa regu Ukraina dilaporkan menemukan perangkat pemosisian GPS. Alat itu kemudian dapat menemukan dan mengarahkan tembakan ke pangkalan yang mereka tuju, lapor Desut. Seorang penerjun payung Ukraina mengatakan kepada Mirror, pasukan separatis telah berusaha menemukan pangkalan rahasia kami sehingga mereka dapat meluncurkan serangan mortir. Ketika kami menemukan buk, kami memindahkannya dengan cepat dan markas kami diserang secara besar-besaran, ujarnya. Kami tidak tahu mengapa mereka membawa serangan, tetapi mereka memimpin tim mortir ke tempat kami berada, tuturnya. Tentara Ukraina saat ini tetap siaga di perbatasan antisipasi penyusupan milisi yang didukung Moskow.